mereka harus tahu manfaat, tujuan dan manfaat. Ngapain kita sunat kalau misalnya tidak memiliki tujuan dan manfaat yang jelas? Seperti itu. Baik dok, ini pertanyaan yang masuk seputar sunat anak nih sudah banyak nih dok. Dan biasanya memang di akhir tahun, hari-hari libur sekolah biasanya dimanfaatkan oleh orang tua untuk sunat anak. Karena ya udah mumpung di rumah aja, mumpung hari libur gitu kan dok. Tapi sebelum orang tua memutuskan untuk sunat anaknya, kira-kira nih dok, apa saja hal yang perlu kita sebagai orang tua tahu terkait dengan sunat pada anak ini? Gimana? Kira-kira apa saja yang orang tua perlu tahu terkait dengan sunat pada anak, dok? Oke, ya. Pertama, saya perkenalkan diri, saya Dr. Harun Albar di Brawijaya Antasari, ya. Nah, ini menarik nih mengenai masalah sunat atau biasa kita kenal dengan namanya sirkumsisi. Ya. Ya. Nah, apa sih yang perlu diketahui oleh orang tua untuk mempersiapkan anaknya buat sunat, ya kan gitu. Ya, pertama satu, mereka harus tahu manfaat, tujuan dan manfaat. Ya, ngapain kita sunat kalau misalnya tidak memiliki tujuan dan manfaat yang jelas? Seperti itu dulu. Persiapannya seperti itu. Nah, yang kedua, harus tahu teknik sunat. Kenapa seperti itu? Dengan menambahkan wawasan tentang teknik-teknik sunat, bisa nanti mengusulkan kepada dokter urologi atau anak teknik yang sesuai atau diinginkan oleh orang tua pasien. Gitu. Yang ketiga, ya persiapan dari mental sang anak tentunya, ya. Gitu. Oke, nah dok, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk juga. Mungkin bisa dijawab satu per satu aja kali ya dok ya. Di sini sudah ada pertanyaan dok. Kapan waktu terbaik untuk anak laki-laki sunat? Ya, jadi kalau menurut WHO, kapan saja di Amerika Serikat begitu lahir langsung disunat. Jadi nggak ada masalah. Untuk batasan waktu menurut WHO, kapan aja di Amerika Serikat sudah ada SOP-nya bahwa begitu lahir sunat. Jadi kalau untuk pertanyaan kapan aja, ya disesuaikan dengan ada indikasi medis atau tidak. Terlepas ada indikasi medis atau tidak, pun nggak apa-apa disegerakan sunat, no problem. Oke, jadi kapan saja boleh ya dok ya. Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya. Jika anak umur 2 tahun disunat dok, apakah mempengaruhi kondisi psikis anak dan gimana cara penyembuhan pasca sunat? Ya, jadi memang kita kembalikan waktu terbaik sunat ya. Kalau dikatakan kapan aja, boleh kapan aja. Tapi waktu terbaik sunat itu di bawah 2 tahun. Bahkan dari WHO Amerika itu di bawah 3 bulan. Karena kenapa? Satu, memori traumatiknya belum ada. Berbeda, kalau umur 2 tahun ke atas, itu sistem activated reticulum activation di otak sudah ada. Jadi dia udah punya kesadaran seperti kita. Bedanya di situ. Nah, dia udah punya kesadaran, udah punya memori, maka akan trauma. Betul pertanyaan dari Mams bahwa memang kalau di atas 2 tahun butuh ekstra lebih. Selain udah kelar sunatnya, harus siapkan mental orang tua untuk memulihkan psikologi dari anak. Kan seperti itu. Kalau misalnya gimana sih setelah pasca sunat, sudah ada prosedurnya. Yang penting tetap kering, terus bersih, higienis, dan bebas dari infeksi, maka masa penyembuhannya lebih cepat. Biasanya berapa hari dok untuk penyembuhannya? Tergantung teknik apa, kan gitu. Kalau misalnya konvensional itu 5-7 hari. Jadi
untuk masa penyembuhan dilihat dari satu, banyak perdarahan atau tidak, kan gitu, luka jahitannya atau tidak. Biasanya teknik konvensional itu kan menggunakan gunting, pisau alat bedah. Nah itu biasanya ada perlukaan-perlukaan dan masa penyembuhannya biasanya lebih lama dibandingkan dengan kauter atau laser. Kalau laser dia bukan memotong, pakai panas untuk, jadi dia tidak ada perdarahan. Jadi makin sedikit perdarahan, penyembuhan makin cepat. Gitu. Sama juga dengan clamp atau yang biasa yang terbaru itu stapler. Jadi masa penyembuhan tergantung oleh teknik metode apa. Oke, baik dok. Jadi sebaiknya masa-masa terbaik untuk sunat adalah di 3 bulan, dalam 3 bulan baru lahir atau sebelum 2 tahun ya dok ya. Jadi untuk mempengaruhi masalah psikisnya tadi itu ya, traumatiknya ya dok. Iya, betul. Dan memang kalau di bawah 3 bulan kan tingkat kesulitan untuk melakukan circumcision kan masih rendah karena kan belum guling-guling bayi, belum beraktivitasnya dan tumbuh kembangnya masih belum. Begitu pakai mengguling atau gerakan-gerakan yang mempersulit kan gitu. Oke, baik. Nah, dok, nih salah satu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan, dok. Apakah anak perempuan wajib disunat? Dilihat dulu segi apa, segi agama, segi medis. Ini kewajiban ini dalam konteks apa kan gitu. Nah gitu. Kalau Muslim atau agama-agama yang lain seperti itu ya wajib. Kalau kita melihat segi medis, nah dari WHO sendiri tidak melarang sunat. Jadi jangan salah tafsir. Karena tingkatan istilah WHO itu bukan sunat atau circumcision, tapi namanya FGM, female genital mutilation. Agak ngeri ya istilahnya. Itu ada 4 jenis. Kalau yang dalam Islam atau yang hanya klitorisnya di towel doang atau diangkat sedikit di pubiumnya, itu dilarang oleh WHO. Yang dilarang itu kalau diambil semua, itu yang sangat kontraindikasi. Jadi satu, untuk manfaat agama dan sosial tetap boleh, tidak ada masalah. Untuk masalah kesehatan ada satu, kebersihan dari klitoris, menurunkan angka ISK itu secara kesehatan genital. Jadi kayak misalnya vaginosis, bakteriosis atau segala macam bisa berkurang. Terus ada juga beberapa penelitian yang mengatakan ya untuk kanker cervixnya bisa berkurang. Terus untuk masalah dia ke depan, masalah seksual itu satu, dia lebih stabil untuk libidonya. Yang terakhir, dari penelitian Inggris 97% yang perempuan sunat itu mudah mendapatkan orgasme. Oke, baik. Ada penelitiannya. Cuman jangan disalah tafsirkan. Artinya yang dimaksud WHO dilarang itu mengangkat semuanya, Mbak. Kalau yang sunat dulu itu dari klitorisnya diangkat, labia minoranya diangkat, labia mayoranya diangkat. Bahkan ada yang tidak diangkat tapi dijahit. Teknik-teknik seperti itu yang dilarang dan sangat kontrindikasi. Tapi kalau hanya sekedar mentowel dengan jarum yang steril atau misalnya hanya mengelupas sedikit, jadi itu kan ibaratnya klitoris sama penis kan sama sebenarnya. Kalau penis itu perkembangan klitoris akibat hormon-hormon laki-laki karena genetiknya ke laki-laki kan. Nah sama-sama itu yang diambil sebenarnya. Jadi sejauh sunatnya seperti teknik seperti itu untuk dunia WHO tidak masalah. Tidak masalah. Oke, baik dok.
Dan kemudian nih ada pertanyaan juga, metode sunat yang paling aman untuk bayi apa ya dok ya? Tadi kan disebutkan ada 3 ya dok ya metodenya ya. Untuk yang konvensional, kemudian yang di counter ya, pakai alat counter itu. Sama yang satu lagi apa tadi dok? Stapler sama klem. Jadi sebenarnya 5. Oh ada 5 itu, 5 hal yang berbeda itu ya dok ya? Tradisional itu kakek kita tuh pakai bambu langsung. jadi itu kan jadi pakai bambu. Itu tradisional itu. Nah, itu angka infeksinya tinggi ya. Kan gitu. Itu berarti tidak aman. 1, tidak aman. 2, rasa nyeri hebat. Yang ketiga, anaknya ngamuk-ngamuk. Karena zaman dulu ya mungkin kakek kita ya itu cuma ditaruh penisnya, ditarik susunya pakai bambu cetak. Seperti itu, paling tidak aman. Nyeri, infeksi, psikologinya terganggu. Yang kedua, konvensional. Nah, konvensional itu seperti saya katakan tadi, pakai peralatan bedah minor, ya. Peralatan bedah minor. Nah, di situ ada teknik anestesi, Mobius lokal boleh, Mobius umum boleh. Kemudian, nah ini paling aman karena langsung dibuka perfusiumnya, dilihat ada pembuluh darahnya, dilihat ada arteri, ada vena, terus langsung bisa dijahit. Jadi keamanannya lebih terjaga. Cuman masa penyembuhan lukanya lama. 7 hari tadi itu ya kurang lebih ya dok ya? Iya, kalau misalnya counter itu kan tidak memotong, tapi dia kan laser, zat panas, laser. Jadi perdarahannya tidak ada. Kalau perdarahan tidak ada, masa penyembuhannya lebih cepat. Kan seperti itu. Tapi dia kalau tidak dilakukan secara profesional dan terampil, bisa glansnya kepotong, tidak aman. Mbak, laser mbak, kan kayak gitu. Bahaya. Nah, itu. Kan ini kan bicara tingkat keamanan ya, beda. Kalau untuk tingkat masa penyembuhan, nomor 1-nya berbeda loh mbak, kan gitu. Kemudian klaim kan cuma dijepit doang sampai terjadi perlekatan sampai putus perfusiumnya. Jadi tidak ada tindakan bedah. Dia lukanya kering, lebih cepat kering, jadi penyembuhannya lebih oke. Dan nyerinya lebih kurang. Yang terakhir stapler. Ya kita bayangkanlah stapler cetak terus dilepasin kan gitu. Jadi kalau berbicara segi keamanan, nomor 1 konvensional, yang paling terakhir tuh pakai bambu itu sangat tidak aman. Kalau misalnya berbicara masalah masa penyembuhan, biasanya pakai stapler sama klem lebih cepat masa penyembuhannya. Dan nomor 5 yang berada itu konvensional. Kalau bicara masalah nyeri pasca sirkumsisi, kembali lagi sang juaranya itu klem, counter pertengahan mbak. Pertengahan, pertengahan, dia itu tengah-tengah aja. Ya klem sama stapler. Gitu. Tapi dengan kalau kontraindikasi, ya itu bertiga itu di atas. Oke, baik dok. Jadi memang pembagian aman, nyaman, dan rasa nyerinya itu beda ya ini ya. Jadi dibagi. Mau tambah satu lagi pembagiannya. Mahal. Ya, dari harganya gimana tuh dok? Di harga paling mahal stapler, baru klem, baru counter, kemudian baru konvensional. Kalau mau gratisan, minta dukun langsung dicetak pakai bambu. Itu udah jarang. Gitu. Oke, jadi 4 hal ini sebenarnya yang bisa jadi pertimbangan buat para orang tua ya, kira-kira metodenya apa
Kemudian dari level yang Betul. paling amannya tadi ya, level keamanannya Betul. gimana, level kenyamanannya juga berbeda, level penyembuhannya Betul. juga beda-beda, sama harganya yang perlu diperhatikan. Jadi apapun pilihannya, yang pasti ya cari dari yang mencakup 4 hal tadi gitu ya, sesuai dengan kemampuan 4 kita. sampai 5 hal, dan yang paling terakhir 4 sampai harus 5. tenaga profesional. Oke, Bedah betul-betul anak, harus tenaga. bedah anak, bedah urologi, dan bedah gitu. Oke, ada 3 berarti ya dok ya? Ya, bisa. Tapi kalau untuk berbicara segi kompetensi, dokter umum bisa. Kalau kami dari dokter anak, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengatakan kepada kami untuk menyerahkan ke bedah. Karena itu kan pegang pisau, beda. Kalau kita kan nggak ada kaitan dengan bedah. Jadi biasanya dokter umum yang nurun-turun baksos, Mbak. Kan gitu. Kemudian kalau misalnya semakin tingkat kesulitannya semakin tinggi, bisa ke bedah atau bedah anak. Intinya harus dengan tenaga profesional kesehatan. Oke, baik nih dok. Pertanyaannya kayaknya udah mencakup semuanya, dan ini ada pertanyaan terakhir nih dok. Apakah pada anak yang fimosis harus segera disunat? Akibat jika tidak segera disunat apa dok? Ya betul. Itu memang menjadi indikasi yang sangat kuat. Karena kenapa? Fimosis itu dia punya kulit atau disebut preputium melekat dengan gland penis. Perlekatan yang sangat kuat sehingga tidak bisa ditarik, tidak bisa muncul kepalanya. Normalnya gland penis itu harus terlihat, bisa ditarik ke bawah kulitnya dan Nah, kenapa itu menjadi indikasi sangat kuat? Ketika gland penis preputium atau kulit tersebut melekat sama gland penis kan nggak bisa ditarik. Ketika anak pipis itu ngerembes, Mbak. Ngerembes antara gland penis dan preputium. Di situ menumpuk, di situ menjadi sumber bakteri, di situ menjadi sumber penyakit yang bisa paling terbanyak itu menyebabkan infeksi saluran kemih. Nah, seperti misalnya banyak anak di bawah setahun tanpa keluhan lain cuma datang dengan demam, bolak-balik ke poli anak, demam, dicek yang lain nggak ada. Ternyata ketika dicek urin lengkapnya, leukositnya tinggi, bakterinya banyak. Nah, pada prinsipnya kita menghindari obat, jangan pakai antibiotik. Masa kita mau bolak-balik dikasih antibiotik, padahal sumbernya masalahnya udah tahu jelas. Nah, biasanya saya langsung konsul ke dokter bedah. Jadi begitu tahu ini fimosis, kita obati, langsung konsul ke dokter bedah biar tidak ada infeksi berulang. Jadi indikasi yang paling kuat dan perlu disegerakan adalah fimosis. Sama juga dengan parafimosis. Dia malah pas ditarik nggak bisa lagi kembali ke posisi normal. Oke, baik. Nah, dok, ini ada promo nggak nih dok dari Brawijaya Antasari? Mungkin promo akhir tahun dok untuk sunat? Oh iya, coba saya lihat. Kayaknya memang, ada promo akhir tahun untuk sunat. Ya silakan. Yang baru lahir boleh, yang umur 3 bulan boleh, yang umur 1 tahun boleh, yang umur 2 tahun boleh. Yang di atas 2 tahun pun ya udah karena bosnya belum paham, terus tertunda, disegerakan aja akhir tahun, promonya ada. Tinggal langsung ke Instagram Brawijaya Antasari. Oke, jadi ada nih buat parent semuanya yang udah mendengarkan penjelasan ya. Dari dokter, kita udah mendengarkan langsung dari Dr. Harun Albar soal sunat pada anak. Jadi memang kalau aku simpulkan, aku rangkum bahwa usia yang cukup baik secara psikologis tadi di bawah 2 tahun, karena traumatik atau memorinya anak tuh belum sampai pada level kesadaran kayak kita sekarang nih orang gede gitu ya. Dan
mungkin nyerinya pun bisa lebih cepat sembuhnya juga. Dan kemudian kalau misalnya di bawah 6 bulan juga itu lebih baik gitu ya, benar-benar baru newborn. Dan buat kalau nih mempertimbangkan beberapa hal, yaitu terkait dengan rasa amannya bagaimana, metodenya apa saja, perlu dipelajari lagi, nanti lihat di IGTV setelah ini. Kemudian selain metodenya yang pasti yang melakukan harus dokter profesional gitu ya. Jadi secara keamanan, kenyamanan juga terjamin, dan juga perhatikan untuk harganya. Nah, kebetulan di Brawijaya Antasari ini ada promo akhir tahun, jadi bisa dicek-cek di Instagramnya Brawijaya Antasari, karena ada harga spesial gitu ya untuk bius lokal dengan dokter spesialis bedah dari mulai 4 juta, kemudian bius umum dengan dokter spesialis bedah gitu ya di 9 juta, dan promo ini berlaku sampai 31 Desember 2020. Benar ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, baik kalau gitu nanti setelah ini obrolan kita akan dipost oleh Parent Talk di Instagram TV. Jadi kalau parents ketinggalan dengan Instagram live kita bisa ditonton kembali. Oke, kalau gitu Dok. Terima kasih banyak dokter atas ngobrol-ngobrolnya, dan terima kasih juga untuk Brawijaya Antasari yang sudah memfasilitasi untuk topik kita siang hari ini. Sampai ketemu lagi dokter. Sampai ketemu ya Dok ya, sehat-sehat selalu. Terima kasih Dok. Ya, sehat dan happy selalu. Terima kasih.